Ketika orang ingin merebut kekuasaan dan iri terhadap kekuasaan, dia akan menuduh kekuasaan itu tidak adil. Zulkhuwaisirah, Abdurrahman bin Muljam melakukan hal yang sama, dan ini ditiru oleh orang-orang kita di Indonesia hari ini. Karena apa semua ini terjadi? Karena politik. Detik aja menggunakan agama sebagai tunggangan politik. Kelompok-kelompok yang mengharamkan demokrasi hari ini justru menikmati berselancar di ombak-ombak demokrasi dengan segala kemudahan-kemudahannya. Ketika ada orang mengeluarkan defamasi, fitnah, dan kemudian mencaci maki, mengagitasi, tangkep, mengkriminalisasi ulama, ini yang didengungkan. Mau FPI, mau NU, mau HTI, mau Wahabi, silahkan, tapi jangan saling menyerang dan mencaci maki hanya gara-gara persoalan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dastajah masyayikh juga para habaib terhadirin sekalian. Mohon maaf tak islah, saya ingin bertanya. Tadi sudah dipaparkan bahwa teroris yang tertangkap di Indonesia itu lebih dari 2000 jumlahnya. Hanya segelintir orang yang lain faham. Kebanyakan dari mereka yang sudah tertangkap itu adalah berbasis faham salafi wahabisme di Indonesia. Tapi mengapa kemudian Wahabi dan Salafi ini terus semakin subur berkembang di pelosok Nusantara? Terbukti bahwa sekarang eksis di media sosial, radio Roja dan seterusnya itu sangat berkembang di Indonesia. Padahal mereka itu adalah bibit-bibit terjadinya radikalisme dan ekstremisme. Sedangkan mereka tentu seolah-olah berlindung dan bahkan barangkali dilindungi di Indonesia. Kenapa? Ya karena tadi sangat berkembang. Sementara, mohon maaf, kalau boleh kami membandingkan, di tahun 2021 kalau tidak keliru, FPI, Front Pembela Islam, yang bertujuan semata untuk berjuang dalam kerangka amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian mereka banyak bergerak di bidang sosial ketika terjadi musibah yang bersifat alamiah. Serta merta di tahun itu diubarkan organisasinya, dan bahkan sekarang nyaris tidak lagi berkembang. Bahkan kalau berkembang pun akan diancam oleh pemerintah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spora, terima kasih Pak Rasid. Thank you. Begini Pak Rasid, ini memang menjadi pertanyaan dari banyak orang juga sama. Salah satu yang menjadi penyebab dari hal seperti ini adalah kita penganut demokrasi yang utuh. Kita jangan lupa itu, bahwa satu-satunya negara yang menganut demokrasi paling utuh pertama di dunia itu adalah Indonesia. Apa buktinya? Ini kan nih, tahun 1955 pemilu, Indonesia sudah menerapkan one man one vote pertama di dunia. Satu suara, satu coblosan, per orang nyoblos hitung suara. Ini pertama kali di dunia dan hanya Indonesia. Apakah Amerika sudah menganut demokrasi? Pada tahun 1955 Amerika sudah menganut demokrasi selama 2 abad. Tapi apakah dia sudah demokratis? Belum. Orang-orang kulit hitam yang menjadi budak pada akhir Perang Dunia Kedua itu belum bisa nyoblos pada saat itu. Pada pemilu tahun 1968 baru Amerika memberlakukan one man one vote. Indonesia justru pertama. Nah, terus kemudian demokrasi inilah kemudian yang menjadi dasar negara kita, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai masa reformasi hari ini, yang kemudian mengubah berbagai undang-undang dari zaman Orde Lama, Orde Baru dengan undang-undang baru yang lebih demokratis. Persoalannya,
Untuk urusan ajaran ideologi seperti ini, Indonesia baru memiliki undang-undang yang sifatnya preventif, pencegahan, bukan preemptif sebelum pencegahan. Kita hanya punya undang-undang preventif dan koersif. Jadi Pak, kalau yang dilarang ini HTI dan FPI itu karena berupa material, makanya organisasinya yang dilarang. FPI kenapa juga akhirnya tidak diperpanjang izinnya? Karena hanya itu materialnya. Apakah ajarannya bisa mengalir? Bisa. FPI apakah sekarang ini mati? Masih ada. Dilarang? Enggak. Di Pamekasan masih ada? Ada. Banyak. Di Sampang masih ada? Banyak. Di Indonesia yang lain ada? Ada. HTI juga. Karena undang-undang kita masih preventive strike. Kita hanya masih mengacu kepada material organisasinya. Kita tidak punya undang-undang yang sifatnya preemptive strike seperti Singapura dan Amerika dan juga Malaysia. Singapura dan Malaysia punya undang-undang Internal Security Act. Makanya Abdul Somad ketika mau ke Singapura dia bisa hadang. Indonesia apakah bisa? Nggak bisa. Ini melanggar HAM, Pak. Apakah Amerika bisa menolak orang untuk masuk ke Amerika? Bisa, karena mereka punya undang-undang namanya Homeland Security Act. Indonesia nggak punya. Makanya Indonesia ini menerapkan demokrasi yang paling utuh sampai ke tingkat desa. Ini menerapkan demokrasi satu-satunya di dunia. Pilkades, Pak, ini ke demokrasi. Di negara lain apakah menggunakan sistem demokrasi? Tidak, dropping system. Nih kan nih. Dan inilah menurut saya hebatnya Indonesia. Apakah demokrasi ini sistem yang terbaik? Belum tentu. 200 tahun ke depan demokrasi sudah dianggap tidak layak lagi dan akan diganti oleh generasi berikutnya. Demikian juga khilafah. Khilafah mungkin paling cocok pada abad pertengahan, setelah itu dianggap tidak cocok, kemudian diganti oleh demokrasi. Demokrasi hari ini 200 tahun ke depan generasi berikutnya juga akan mengganti karena sudah dianggap tidak up to date lagi. Sistem politik itu mengikuti alur linier dari peradaban manusia. Nah, Indonesia hari ini menerapkan demokrasi yang utuh. Apakah FPI dilarang? Organisasinya, Pak. Apakah HTI dilarang? Organisasinya. Ajarannya apakah tidak bisa dilarang? Tidak bisa. Yang kita harapkan kemudian adalah perang pemikiran. Inilah konsep demokrasi. Itulah mengapa pada zaman ketika Kanjeng Nabi menguasai Madinah, Nabi hanya bisa mengeluarkan pernyataan bahwa orang yang menolak perang ini orang munafik. Apakah Nabi melakukan pemenggalan terhadap mereka atau melakukan penghukuman? Enggak juga. Konsep-konsep demokrasi yang seperti ini menghargai kebebasan orang, ini juga diterapkan oleh Kanjeng Nabi. Ketika ada orang melawan terhadap Madinah, diperangi oleh Nabi. Ketika ada orang menyerang terhadap Madinah, diperangi. Inilah kemudian yang menjadi konsep bela tanah air. Makanya saya sering mengatakan dalam perang Uhud itu ada orang Yahudi yang menjadi korban, namanya Mukhoirik. Inilah bukti bahwa ini adalah perang membela tanah air, bukan membela agama. Itulah mengapa Nabi Muhammad mewajibkan perang kepada siapapun, tidak peduli apapun agamanya. Orang Kristen menolak untuk ikut perang, dikatakan oleh Nabi, kamu jangan tiru orang-orang Kristen dan orang Yahudi yang munafik itu, karena mereka menolak untuk ikut berperang, padahal ini adalah perang membela tanah air, bukan membela agama. Akhirnya Mukhoirik berangkat, meskipun perang Uhud terjadi pada hari Sabtu. Pada hari Sabat orang Yahudi itu tidak boleh keluar rumah, tapi dia memaksa. Apa kata Mukhoirik? Saya harus menghormati Nabi. Selama ini Rasulullah itu melindungi kita untuk hidup nyaman di Madinah. Maka ketika negara ini diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, saya harus membantu Nabi. Dia memaksa keluar meskipun ditahan oleh istrinya. Lalu keluarlah hadis yang sangat terkenal yang dianggap sahih yang mengatakan Mukhoirik adalah sebaik-baiknya orang Yahudi. Ini kah hadis? Nah, inilah perang membela tanah air ini wajib. Maka Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada zaman penjajahan juga mewajibkan kita untuk membela tanah air. Konsep membela tanah air di dalam Islam inilah kemudian yang mengilhami konsep patriotisme dari pemikiran Eropa yang dikenal dengan Verfassungspatriotismus. Dari rein Islam saja. Terilhami dari siapa? Dari tulisan Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari dalam Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi. Komplit Pak Islam nikah. Sampai urusan bela negara nikah beda.
Napa saus bede? Dan Islam mengalami kejayaan ketika ilmu pengetahuan itu betul-betul menjadi kontribusi terhadap peradaban manusia. Panjenengan CFPI, ya toren. Tapi jangan terjebak ke dalam urusan politik lalu kemudian menjelek-jelekan ulama NU, CNU. Dan nikah juga, jangan menjelek-jelekan para habaib, jangan. Tidak boleh. Jangan saling menjelekkan sesama orang Islam, apalagi amaliyah dan ubudiahnya sama. Jangan terjebak di situ. Ini semua adalah jebakan-jebakan dari geopolitik global, shifting power strategy game. Kita ini menjadi mainan-mainan politik. Orang Barat itu menjadikan mainan politik di Timur Tengah, bergeser ke Asia Selatan. Hari ini di Asia Pasifik, Indonesia tidak boleh menjadi negara yang maju, karena kalau Indonesia menjadi negara maju, negara-negara sekitar binaan Barat ini akan tenggelam semua. Tore. Makanya kemudian ada KKB Papua, menyelundup senjata dari Papua Nugini. Papua Nugini ini negara persemakmuran Inggris, Pak. Yang mendukung kelompok KKB Papua di PBB, siapa? Vanuatu, persemakmuran Inggris, Pak. Benny Wenda dilindungi siapa? Dilindungi Inggris, Pak. Veronica Koman dilindungi siapa? Australia, Pak. Semua negara persemakmuran. Kita ini hari ini dikeroyok. Jangan sibuk berperang sesama kita. Musuh kita ada di luar sana. Jangan hanya karena gara-gara politik, kalah dalam pilihan politik, lalu membenci Pak Jokowi sejadi-jadinya. Bagaimanapun itu pemimpin kita. Kula beni orang Pak Jokowi beni, makai kula ala kode polisi beni. Cuma memang ini adalah harus betul-betul kita dukung bersama. Bagaimanapun ini negara kita. Panjenengan keng lok toman dek negara-negara konflik. Kula lali balian Pak, masuk ke masjid nikah harus letolean. Saya di Somalia masuk ke masjid pun saya itu takut. Masjid nih. Kenapa? Kalau saya masuk ke masjid pemerintah, saya takut diserang oleh pemberontak Al-Shabaab. Kalau saya masuk ke masjidnya Al-Shabaab, saya takut diserang oleh tentara pemerintah. Demikian juga di Suriah, di Rokko, di Al-Khol, semua begitu. Indonesia ini kurang apa? Masjid buka 24 jam. Kula bari Saudi keng terus masuk ada masjid jin. Polana kula cimin, bekto haji, maktab dan kula nika isap brenga masjid jin. Terus masuk ke masjid jin, kunci Pak, kol sangat malam. Di Indonesia apa? Masjid nika buka balik kerja. Ini loh, kebebasan-kebebasan seperti ini kurang apa negara kita ini. Lalu dibilang umat Islam ditindas di Indonesia. Tindas napa? Jereng sampai ke Maulana dan Maulana Pasan, Telasen, tantuaki, tolongin sarang pemerintah, sidang isbat dan sebagainya. Orang ke haji koordinir, orang umroh koordinir, subsidi. Nikele. Pagi iya kocak orang Islam tertindas, sementara umat Islam tibi mencaci maki orang lain dengan leluasanya. Nih kan nih Saudi nih kan, kulo kayak ngapain ngawning, kulo bekto Saudi nih kan tepangki sarang kepala kepolisian, Kapolres Mekah, jika kinto Kapolres Mekah, Surto. Kulo tanya, dari menurut Hedah Muhammad bin Salman, aku tok ke kulo, engkau lebur, polana Mekaria hera-hera kebablasan, kebebasannya. Orang jah lo harus wajib hijab cuma ngakui kodung iketelain obung oleh masuk ke masjid. Engkau lo suka. Tapi anu ini ketok-kotok ke gula. Kenapa mi tok-kotok? Takut Pak, takut ditangkep. Indonesia itu makin boy. Disebarkan lewat media sosial mencaci maki siapapun kok. Kurang bebas apa kita? Nah, inilah demokrasi. Orang-orang yang membenci demokrasi itu akhirnya apa? Menikmati kebebasan demokrasi. Orang-orang yang mengharamkan demokrasi menikmati kedermawanan demokrasi. Ikhwanul Muslimin hidup di negara demokratis. Hizbut Tahrir hidup di mana? Di negara-negara demokratis. Kelompok-kelompok yang mengharamkan demokrasi hari ini justru menikmati berselancar di ombak-ombak demokrasi dengan segala kemudahan-kemudahannya. Ketika ada orang mengeluarkan defamasi, fitnah, dan kemudian mencaci maki, mengagitasi, tangkep, mengkriminalisasi ulama. Ini yang didengungkan. Mungkin urusan tuduhan ketidakadilan terhadap pemerintah, ini kemulai benih anyar nih. Kanjeng Nabi saos sareng Zulkhuwaisiroh dituduh tidak adil. Ini narasi yang sama yang dibangun. Ketika orang ingin merebut kekuasaan dan iri terhadap kekuasaan, dia akan menuduh kekuasaan itu tidak adil. Zulkhuwaisiroh, Abdurrahman bin Muljam melakukan hal yang sama.
Dan ini ditiru oleh orang-orang kita di Indonesia hari ini. Karena apa semua ini terjadi? Karena politik. Detik aja menggunakan agama sebagai tunggangan politik. Sepora, tore, amai damai saus, mau FPI, mau NU, mau HTI, mau Wahabi, silahkan. Tapi jangan saling menyerang dan mencaci maki hanya gara-gara persoalan politik. Gara-gara politik, maki agama pada, organisasi pada bisa saling serang, saling ngaperaki. Anikah tak bagus. Ini yang diinginkan oleh negara-negara Barat sebenarnya. Kula nikah didikan Amerika, tapi kula lo setuju juga di Amerika. Kula ibadah foto nah. Ketika Amerika memutuskan menyerbu Irak pada zaman George W. Bush, kula bekton 9/11 kula berdaya Amerika. Saya ikut berdemonstrasi di mana-mana di berbagai kota menolak Amerika untuk menyerang Irak. Karena saya tahu ini hanya akalan-akalan Amerika saja. Saya nggak setuju juga. Makanya kantos semakin kula itolak menabi terode Amerika. Polanya kula nikah toman keduan rekaman demonstrasi berunjuk rasa melawan pemerintah Amerika di Amerika. Teti menabi ngajuaki visa sampai mangken nikah kule tolak meloloh. Yang kep kule nikah mau sonah. Nah nikah sedengi medsos polana kule lulusan Amerika itu du liberal sekuler bopak panda kae. Sepora salah lopot epon nikah malam sepora nyon sepora akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.